Kita bersyukur kita sudah ada di bulan Oktober ya. Sudah tidak terasa kita sudah menginjak di bulan Oktober. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin melanjutkan apa yang menjadi firman Tuhan pada minggu yang lalu ya. Hari Rabu kemarin Ibu Ginting menjelaskan secara detail tentang sebuah respon ya. Kita ini pengikut Kristus yang asli atau palsu ya. Dan Bu Ginting menjelaskan kepada kita waktu kita persekutuan rumah tangga apa sih ciri-cirinya dari ciri-ciri orang yang pengikut Kristus yang sejati, yang asli. Dan itu dijelaskan kepada beliau, oleh beliau kepada setiap kita. Nah, hari ini saya ingin berbagi yang masih berkaitan dengan kita ya. Saya ingin memberikan sebuah tema pada hari ini, percayalah kepada Tuhan ya. Percayalah kepada Tuhan. Mungkin sesuatu yang tidak asing kita dengar kata percayalah begitu kan. Tetapi saya ingin merenungkan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan secara dalam apa sih maknanya daripada percaya kepada Tuhan. Mari kita akan membuka kitab Amsal pasal yang ke-3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sebagai landasan kita untuk kita merenungkan firman Tuhan ya. Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mari kita akan membaca secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu ayat 5 ada percayalah kepada Tuhan. Kata percaya, ya, dalam ayat tersebut sama dengan bahasa Inggrisnya itu adalah trust, ya, yang artinya menaruh percaya, yang artinya sebuah pengharapan, hope seperti itu. Jadi, Amsal 3 ayat 5 dan 6 Bapak Ibu menegaskan supaya kita itu menaruh percaya kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan segenap hati kita. Nanti pertanyaannya, apakah kita menaruh percaya? Apakah kita percaya kepada Tuhan? Nanti kita akan bisa melihat apa yang dimaksudkan dengan hal ini ya. Percayalah, menaruh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau jujur kita mau berkata, seringkali yang membuat kita tidak bisa segenap hati menaruh percaya kepada Tuhan adalah karena kita bersandar kepada pengertiannya sendiri. Ya, dengan kata lain kita menggunakan sebuah analisa menurut logika kita sendiri. Akibatnya apa? Pekerjaan Tuhan itu tidak maksimal, ya, bekerja dalam hidup kita. Sebuah alasan yang jelas. Mengapa? Ya,
kita tidak bisa segenap hati menaruh percaya kepada Tuhan. Karena seringkali kita ini bersandar kepada pengertian sendiri. Ya. Kita sepertinya sok tahu. Kita lebih mengerti hidup kita dengan apa yang direncanakan, apa yang dipikirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mulai berencana mengotak-atik semuanya seperti itu. Akibatnya apa Bapak Ibu? Maka pekerjaan Tuhan itu tidak maksimal bekerja dalam kehidupan kita. Saya selalu membayangkan sulit kalau kita mengajak untuk bisa naik seperti itu. Kenapa? Karena logika kita yang sering banyak kita pakai. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau dalam bahasa Indonesia, ya, kata iman dan percaya itu artinya sama. Ya. Iman dan percaya, kalau dalam bahasa Indonesia, kata bahasa Indonesia, itu diterjemahkan, didefinisikan, diartikan sama artinya, iman dan percaya. Tetapi kalau kita belajar dalam kata bahasa Inggris, Bapak Ibu, ya, ternyata iman dan percaya itu keduanya mempunyai arti yang berbeda. Gak sama seperti kata bahasa Indonesia. Bahasa Inggris berbeda, ya, antara iman dan percaya. Ya. Nah, dalam bahasa Inggris Bapak Ibu, kata iman atau faith seperti itu, iman itu punya dua unsur. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris seperti Bapak Ibu ya, ada dua unsur daripada iman. Ya. Apa unsur yang pertama? Belief. Ya. Yang kedua, unsur yang kedua itu berbicara trust. Bapak Ibu perhatikan. Ya. Dua unsur, belief dan trust. Nah, belief itu artinya percaya. Ya. Tetapi percaya yang dimaksud di sini, percaya yang dalam batasan hanya di luarnya. Bapak Ibu ya? Itu pemahamannya seperti itu, diterjemahkan seperti itu. Kalau bicara belief, itu artinya percaya. Juga sama percaya. Tetapi percayanya itu hanya bagian yang di luarnya. Paham Bapak Ibu ya? Nah, berbeda dengan kata trust. Belief trust sama. Ya, percaya juga. Tetapi yang membedakan di sini Bapak Ibu, percaya yang dimasukkan di sini memiliki sebuah kadar yang lebih dalam daripada belief. Kalau belief ini hanya di luarnya saja, di kulitnya saja, dangkal seperti itu. Tetapi kalau trust diterjemahkan, diartikan percayanya lebih dalam. Tidak hanya kulitnya, itu sampai kepada kedalamannya seperti itu. Kenapa bisa dalam? Ya. Kenapa bisa trust seperti itu? Ini terjadi juga sebuah akibat hubungan yang sangat dekat. Ya. Tadi malam saya punya tamu datang bercerita banyak. Ya. Bicara tentang sebuah panggilan, tentang iman dan macam-macam. Ya. Bapak Ibu, saya mengajak kita memahami, ya, sehingga nanti kita mengerti apa kata percayalah kepada Tuhan.
Nyahok Bapak Ibu? Nyahok, apa dijelaskan? Paham? Jadi percaya itu dua unsur. Bahasa Inggris. Believe, kemudian trust. Believe itu hanya percaya kulitnya saja. Ya. Hanya sebagian. Saya percaya gitu kan. Tapi beda dengan trust. Percaya sampai kepada kedalamannya. Seperti itu ya. Nah, kita percaya, ya. Bapak Ibu, ini yang umum saya. Ketika saya berkata, kita percaya. Yang saya maksudkan, kita believe. Kita kira gitu ya. Kita percaya, believe seperti itu. Bahwa Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Dia gembala yang baik. Dia pencipta yang sangat luar biasa, dia penolong, dia penyembuh, dan sebagainya. Itu tidak salah Bapak Ibu. Ya. Tetapi seringkali Bapak Ibu, kita jujur harus mengakuinya, seringkali kita menjalankan kekristenan kita hanya sebatas belief. Ya. Hanya sebatas belief. Ya. Kan begitu kan? Siapa percaya Tuhan? Saya. Siapa yang mengasihi Tuhan? Saya. Hanya kulitnya saja, di luarnya saja berteriak-teriak percaya. Akan dibuktikan dengan sebuah kedalaman, apakah orang yang mengasihi Tuhan, apakah orang yang mengikut Tuhan, pola hidupnya, gaya hidupnya seperti itu. Ya. Bapak Ibu, ini faktanya. Ya. Nah, saya rindu kita umat Tuhan, kita orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, saya pingin levelnya lebih lagi. Kalau kita mungkin masih ada batas yang dikatakan sering kali kita hanya bicara tentang belief. Pingin dong, kita semakin trust. Semakin percaya yang lebih dalam kepada Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Itu faktanya. Seringkali kita menjalani kekristenan kita hanya sebatas belief. Ya? Tetapi pada saat kita diminta untuk lebih dalam lagi percaya, trust kepada Tuhan, kita seringkali gagal. Karena kita lebih banyak menggunakan pengertian kita. Ya. Ada sesuatu yang saya rindu di tahun ini Bapak Ibu. Dari pengamatan saya di Natal, salah satu contoh. Ya. Saya ingin mau katakan supaya kita pingin, bukan tujuan apa. Dan semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita bersembahkan bukan untuk semata-mata hanya untuk kepentingan saya. Apa yang kita begitu Bapak ya? Di Natal kita, seringkali kita selalu menjadi sebuah budaya yang kita bangun, apapun namanya, apapun dibunyikan oleh kita, itu selalu ada janji iman. Dan itu sudah diumumkan oleh panitia bahwa nanti bulan Oktober awal kita menyatakan janji iman. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nah, tidak seradikal dulu. Dulu Pendeta bilang kepada kita jemaat, yuk kita memberikan janji iman 1 bulan gaji. Ya. Tanda terima kasih kita mau kita persembahkan untuk Tuhan seperti itu. Di tempat lain Bapak ada persembahan sulung di awal tahun. Ya. Itu gereja yang tradisi. Katanya gereja yang katrok. Tapi saya mendengar ada Pak janji iman untuk Natal. Tapi di bulan Januari ada lagi persembahan sulung. Saya bilang kok banyak sekali.
Bisa, bisa Pak. Makanya kami punya gereja, kami bisa beli tanah, beli dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, nah di gereja Bapak saya rindu begini, ini jujur gitu kan ya. Marilah kita jangan bodoh-bodohan. Terus terang saya mau ngomong, daripada saya nyindir-nyindir begitu kan. Perpuluhannya tiap bulan bayar, syukurnya bayar. Tapi menjelang Natal Bapak Ibu, karena ada janji iman, perpuluhannya hilang, syukurnya juga hilang. Dimasukkan janji iman. Ya, kira-kira begitu. Saya rindu itu tidak terjadi lagi di tahun ini untuk setiap kita. Ini yang saya katakan, ya. Seringkali kita gagal karena lebih banyak menggunakan pengertian kita sendiri. Ya. Bolehlah cerita banyak tentang ini dan itu dan sebagainya. Sampai saya berkata tadi malam, saya dikasih, gak usah dikasihlah gereja ini, hanya bantu belikan tempat ini, dan sepanjang itu dibelikan punya kalian. Hanya permintaan saya bisa pakai. Bapak Ibu, saya tidak ingin memanfaatkan tentang sesuatu, saya bisa saja seperti itu. Dengan alasan ini dan sebagainya. Tetapi saya tidak berkata. Ada sebuah kerinduan saya ingin taruh di kebersamaan kita di Kabupaten Kerawang. Saya nyatakan begitu. Supaya apa? Supaya kebersamaan kita ini tidak saling yang tidak baik satu dengan yang lain. Karena saya gembala, saya tahu persis ya, bagaimana membuat sebuah kebersamaan yang sulit. Saya akan menjadi pengawal. Apa dikatakan, apakah saya dikatakan diminta untuk menjadi apa? Bagi saya itu tidak penting. Hanya sebuah pesan yang saya mau, sebuah kebersamaan di Kerawang itu solid. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini yang sedang terjadi, ya. Yang terjadi dengan kehidupan. Dan saya rindu, Bapak Ibu, bukan apa-apa. Saya ingin harus membawa kita, setiap kita, untuk jenjang yang lebih levelnya akan semakin naik seperti itu. Sehingga saya katakan, itu sering terjadi seperti itu. Ya, kita menjalankan kekristenan kita hanya sebatas belief. Tetapi kalau diajak lebih dalam lagi, rasanya kita mulai nangis berteriak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjalani kehidupan kita di tengah-tengah situasi gejolak dunia yang sedang dengan penuh ketidakpastian, Bapak Ibu, ya. Saya mengajak kepada setiap kita harus berani. Ya. Berani apa? Untuk jenjang kita, percaya kita itu kepada trust. Saya tidak ingin kita hanya sekedar, ya, tidak hanya sekedar perlu atau mudah-mudahan menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak, tetapi harus berani. Ya. Supaya apa? Supaya tahun, ya, hari, tahun, bulan, tahun yang kita jalani, Bapak Ibu, itu menjadi sebuah hari, tahun kemenangan bagi kita. Merupakan sebuah hari, bulan, tahun, sebuah terobosan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita tidak cetek permainannya kita. Level kita tidak hanya di situ-situ saja seperti itu. Bapak Ibu, dikatakan percayalah kepada Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini, saya sudah berbicara dengan Tuhan, saya akan tutup mulut, saya tidak berani. Kenapa? Saya harus tahu diri, ini sudah membawa-bawa Tuhan.
Saya ingat dosen saya, rektor saya, Bapak Ibu, ada seorang mahasiswa, kemudian dia datang kepada rektor. Dia sampaikan, Pak Rektor, sepertinya tempat ini bukan tempat bagi saya. Saya kurang cocok dan sebagainya. Tuhan berbicara kepada saya harus pindah dari sekolah ini ke tempat yang lain. Pak Rektor ini bicara apa? Dia berkata, kalau itu memang dari Tuhan, sudah pergilah. Ya. Bapak Ibu, takut kalau kita sudah membawa nama Tuhan. Ya. Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan. Jangan percaya kepada lembaga, jangan percaya kepada politik, ya, para politik kita, jangan percaya kepada gemerlapnya dunia ini. Bapak Ibu pasti akan kecewa. Ya. Tetapi yang Tuhan minta, kita percaya kepada Tuhan. Menaruh percaya kita kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan bisa berbuat apa saja di tengah-tengah kehidupan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak pernah kita pikirkan, itu bisa terjadi seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, harus berani. Jangan hanya, ya coba-cobalah Pak. Atau, ya sekedarnya lah, mudah-mudahan. Saya rindu perjalanan kehidupan kita selalu mengalami sebuah terobosan. Ya. Mengalami sesuatu yang berbeda. Ya, di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa? Yang kita percayai adalah yang katanya Tuhan. Yang punya segala sesuatu, yang menjadikan kita. Yang membolak-balik kehidupan ini, yang punya semuanya ada di tangan kuasa Tuhan. Apakah bisa? Bisa. Ya. Gereja ini walaupun defisit, Bapak tidak pernah tutup. Tapi ada orang-orang yang selalu setia. Orang-orang yang selalu mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya. Kenapa? Gereja ini adalah miliknya Tuhan, bukan punya saya. Ya. Ini adalah punyanya Tuhan. Kita meyakini, kita mempercaya, trust tadi. Tidak hanya sekedar percaya, believe seperti itu. Ketika Bapak Ibu Saudara berani memutuskan ya, untuk semakin trust, bukan sekedar believe ya, kepada Tuhan, percayalah apa yang kita harapkan itu terjadi. Pasti terjadi. Ya. Oleh siapa? Oleh karena Tuhan. Bapak-Bapak masih ingat kata firman Tuhan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7? Dikatakan Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu, tidak akan pernah dikecewakan. Tapi kalau andalan kita itu kepada orang lain, kepada sesuatu yang selain Tuhan, lambat laun kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat. Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Kita ingin membandingkan ya, apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Yakobus pasal yang kedua 19. Boleh membacakan satu orang, anak muda. Yakobus 2:19. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Iya, dikatakan engkau percaya, ya, kata Yakobus, bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, ya. Tetapi, perhatikan Bapak Ibu Saudara, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu,
dan mereka gemetar. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa jika kita percaya sebatas belief, hanya kulitnya saja, Bapak Ibu, itu berarti kadar percaya kita sama dengan kadarnya kepercayaannya setan. Bapak Ibu ya? Setan juga sama, hanya kulitnya saja. Ya. Tetapi masalahnya Bapak Ibu, percayanya setan itu tidak menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, ya. Sehingga membuat setan itu terpisah dari Tuhan. Dia tidak masuk surga. Bapak Ibu masih ingat dengan cerita seseorang yang dimasuki roh jahat di Gerasa. Ada orang yang dirasuki setan, ya. Dirasuki setan-setan. Setannya disebutkan di situ adalah legion, ya. Ketika ia melihat Yesus, Bapak Ibu, setan itu berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Apa yang mau disampaikan dari bagian ini, Bapak Ibu? Setan-setan percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ya. Mereka tunduk kepada Tuhan, tetapi tidak mendapatkan sebuah kasih karunia daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Saudara, sangat disayangkan jika kadar percaya kita itu sama kadar percayanya dengan setan yang bilik tadi. Sayang. Pak Pendeta rasanya nggak suka. Iya, saya nggak suka. Saya pingin kita jemaat, siapapun Bapak Ibu, level. Ya. Jangan kau mengaku-ngaku orang tua, tetua. Saya sudah lama menjadi Kristen. Tapi saya mengingatkan Bapak Ibu, apakah percayaan kita yang dimasukkan dengan belief atau trust? Ya. Perhatikan Yakobus 2, 14, 17. Mari kita bandingkan. Ya. Jadi setan saja tahu. Ya. Yakobus 2, 14, 17. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, ya, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, ya, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, ayat-ayat ini Bapak Ibu, iman yang tidak disertai dengan perbuatan, itu yang dimasukkan dengan belief tadi. Ya. Jangan saudara mengaku-ngaku, aku cinta Yesus, aku mengasihi Tuhan. Ya. Tapi di tataran yang belief. Tuhan rindu, saya pun juga rindu Bapak Ibu, kita berprosesnya kepada kesana. Ya. Dan dikatakan, kalau itu hanya pada tataran belief, pada hakikat, percaya kita, iman kita, mati, nol, tidak ada sesuatu yang nyata. Sama dengan orang Kristen Bapak Ibu, yang sederhana gitu kan. Walaupun masih dipertanyakan, kalau kita mengatakan orang Kristen, kalau hari Minggu ke orang yang gereja dipertanyakan, benar? Masih diajari lebih seperti lagi. Itu orang dikenal. Apa cirinya orang Kristen? Hari Minggu pergi ke gereja. Makanya, anak sekolah minggu saya pernah tanya, kalau hari Minggu orang Kristen kemana? Ke gereja. Saya ketawa-ketawa. Kenapa pendeta ketawa-ketawa? Karena bapak mamamu ke danau. Ya, bapak mamamu mancing, kira-kira begitu ya.
dan macam-macam kira-kira begitu. Itu yang ditahu, yang ditahu banyak orang luar di sana seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak ada sesuatu yang nyata, kata Yakobus di sini, maka mati. Oleh sebab itu kita harus memiliki iman yang hidup, ya. Iman yang disertai dengan perbuatan. Ya. Yaitu berani menaruh percaya trust kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, itu kata Yakobus bicara tentang percaya tadi. Sekarang coba Bapak Ibu masih mengingat lagi tentang Daniel. Ya. Ketika orang Israel ada dalam pembuangan Bapak Ibu, ya, sehingga karena akibat daripada umat Tuhan, sehingga kemudian orang Israel itu menjadi tawanan. Ya. Dan dalam cerita Daniel itu Bapak Ibu, dalam Daniel 1:8 di sana dikatakan Daniel, ya, berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya sendiri dengan santapan raja dan dengan anggur yang diminum raja. Dimintalanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan diri. Bapak Ibu, kita kumpulan di sebuah komunitas di sekeliling kita, ya. Teman-teman kita, dan kita tahu kita tidak boleh. Ya. Bapak Ibu, tidak mudah seperti itu. Tetapi Daniel memutuskan, dia berani, dia percaya, dia trust, menaruh percaya kepada Tuhan. Ya. Ya, tentunya menjadi tawanan Bapak Ibu di masa-masa perjalanan sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Dia harus mengalami banyak penderitaan seperti itu. Ya. Sebagai tawanan dia diberikan sebuah makanan seadanya asal-asalan. Tetapi Bapak Ibu, perhatikan, ketika mereka sampai di Babel, apa yang terjadi? Mereka diberikan kesempatan makanan yang enak, santapan raja. Yang menariknya, Daniel dalam cerita itu, dia berketetapan, ya, dia trust untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Sekalipun yang kita alami penuh dengan kesusahan, ya, seperti Daniel tadi Bapak, sebagai orang buangan. Namun semua itu tidak menjadikan sebuah alasan baginya, ya, untuk melakukan yang tidak baik, ya. Dalam hal ini Bapak Ibu, Daniel telah menjaga trust-nya, ya, percayanya kepada Tuhan. Bapak Saudara, saya ingin mengajak kepada setiap kita. Mari kita belajar dari kisah ini. Sekalipun mimpi-mimpi dan harapan kita belum menjadi sebuah kenyataan. Sekalipun mungkin banyak masalah yang harus kita hadapi. Sekalipun kita harus berjalan dengan lembah kekelaman. Itu tidak berarti bahwa Tuhan telah berubah. Ya, percayalah, trust tadi, percayalah, ya, Tuhan kita sama baiknya, ya, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sudah belajar dengan kisah daripada Daniel. Ketika dia dimasukkan di gua singa, apakah dia balelo? Ini sebuah kondisi? Tidak. Ya. Kalau dia hanya believe, kalau percayanya hanya believe, pasti dia undur, kira-kira begitu. Ya. Tetapi Bapak Ibu, tidak masalah dimasukkan di gua singa. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Contoh yang kita mau belajar seperti itu.
Dan luar biasanya, walaupun sudah ada titah daripada raja, apa yang dilakukan dalam cerita di sana Bapak Ibu? Dia pulang, dia berlutut, ya, berdoa, memuji Tuhan, seperti yang biasa dia lakukan. Kenapa? Karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Bapak Ibu, persekutuan doa itu bukan kumpulan-kumpulan yang saya katakan tadi. Melatih, membiasakan untuk kita punya gaya hidup doa. Ya. Bapak Ibu, doa itu kalau kita melihat ngeri, kira-kira begitu ya. Dampaknya sangat-sangat luar biasa. Hanya bersyukurnya, untungnya orang Kristen yang cinta doa tidak seperti jumlahnya. Kalau banyak orang kita percaya berdoa, trust kepada Tuhan, ngeri. Perkataanmu, omonganmu itu juga membahayakan. Ya. Bapak Ibu masih perlihat dengan perempuan yang pendarahan 20 tahun. Ya, saya dengar ceritanya itu di filmnya Bapak Ibu di ceritanya itu, saya membayangkan hanya memegang sehelai sehelai ini loh, tenunan ini loh. Katanya begitu ya. Selai benangnya saja, aku sembuh. Dia ini. Hanya dia memegang sehelai, dia bisa menjamah sehelai daripada benang, daripada baju Tuhan Yesus, jubah Yesus. Dia berkata, aku akan sembuh. Bapak Ibu, ya seperti yang saya katakan, jujur. Ya. Dalam kita pengiringan kita, percaya kita, Tuhan, kita masih dangkal, kita masih cetek. Ya. Dan apa? Buktinya, Daniel bisa selamat. Karena dia sungguh-sungguh menaruh sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu jangan baper. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan dengan situasi kondisi ini, apa yang terjadi di Timur Tengah sedang perang yang luar biasa. Kalau itu terjadi sebuah perang ketiga dan nuklir keluar Bapak Ibu, itu menakutkan. Bisa jadi tamat riwayat dunia ini. Dan berpengaruhnya kepada ekonomi juga sangat-sangat luar biasa. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa menolong seperti ini. Walaupun jika ngomong hanya 3 orang yang bisa menyelesaikan Timur Tengah. Siapa itu? Amerika, termasuk Israel, dan salah satunya, hanya 3 saja menyelesaikan. Indonesia kan bisa. Bapak Ibu ngeri situasi yang ada itu, gejolaknya takut. Ya. Bapak Ibu kalau hanya berpengharapan, menaruh percaya kepada sesuatu Bapak Ibu kan takut. Dan Bapak Ibu akan sulit untuk ikut Tuhan. Seperti orang kaya, jualah milikmu dan ikutlah aku. Nangis. Ketika Abraham diminta untuk anaknya dipersembahkan, kalau dia tidak trust, apakah kira-kira Abraham bertanya, oh Tuhan pasti gampang loh, kasih anak lagi. Nanti kita buat lagi, pasti akan punya anak lagi. Apakah Abraham seperti itu? Bapak Ibu, kita tidak tahu. Bisa jadi. Tetapi yang saya percaya Bapak Ibu, kata firman Tuhan dikatakan, ditegaskan, itulah yang dikatakan bukan belief, trust. Percaya yang sungguh-sungguh, yang dalam seperti itu. Jadi hari ini, saya mendorong sebuah kebiasaan kita. Untuk mulai saat ini kita menaruh percaya trust kepada Tuhan. Jika kita berani, ya, trust kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, pasti kita akan untung. Kita akan dibela sama Tuhan. Kenapa seringkali kita risau? Kenapa seringkali kita menjadi takut Bapak Ibu?
Karena sebuah kepercayaan kita yang tadi bisa jadi kita meragukan dengan Tuhan. Bagaimana ya, nanti apakah saya bisa, nanti bagaimana anak saya, apakah anak saya bisa sekolah ke tempat sana, dan sebagainya. Bapak Ibu, anak kita, kebutuhan kita, semuanya Tuhan yang pasti jaga. Tuhan yang pasti pelihara. Amin. Gak usah takutlah dengan ini. Ya. Sekarang yang punya mobil, kalau tidak punya barcode, Bapak Ibu, harus Pertamax. Ya. Masih mending belum ada kebijakan yang 1.500 cc itu harus Pertamax, harus Pertamax, nggak boleh Pertalite. Bagi saya nggak ngaruh mau Pertamax, Pertalite, Pertadek. Ya kan? Bukan karena kita punya uang. Karena itu sebuah kebutuhan, dan saya percaya Tuhan juga akan tolong. Ya. Saya banyak mengingatkan kepada kita. Dulu, Bapak Ibu masih ingat ya, kita bereuni, masuk SMP 1 sulitnya luar biasa. Tapi hari ini, seperti kita hanya nyelonongkan, pokok itu tempat kita masuk. Sepertinya nggak harus pinter, pokok itu punya saya, bisa masuk di sana. Kita takut dulu orang tua. Itu sudah banyak hal yang memberikan penjelas, yang mengingatkan kita dalam perjalanan kehidupan kita tentang hal seperti itu. Apakah kita masih percaya kita masih believe? Ya? Atau percaya kita sudah mulai menata kepada trust tadi seperti itu? Yuk, saya ingin level kita, ya. Apapun nama bahasanya Bapak Ibu, saya membahasakan. Saya ingin Bapak Ibu, kita sedang mengarah ke sana. Jangan bertahun-tahun engkau hanya percayamu yang believe. Saya rindu engkau ada di mana saja menjadi orang-orang percaya, kata orang Jawa, yang ngidap-ngidapi, yang luar biasa. Kenapa? Karena sebuah kepercayaan kita yang sangat dalam tentang Tuhan. Amin. Amin. Yuk, saya belajar. Pak Pendeta harinya kalian marah. Enggak, Anda gak marah. Aku rindu, Bapak rindu. Ya, supaya kita bisa bersama-sama. Ada banyak hal yang dikerjakan. Tadi malam timnya Bu Eva datang ke sini. Saya lihat, saya cerita tentang ke depan, tentang gereja ini. Ya, saya ceritakan banyak. Sampai saya berkata, saya tidak minta. Tapi kalau boleh saya hanya tolong belikan aku gereja ini tempat di belakang. Punya gereja yang enggak. Biarkan gereja Gikan Hosiana itu ngutang sama ibu. Sampai kapan? Sampai GKU ini membayar. Ya syukur-syukur kalau dikasih, saya bilang begitu kan. Ibu, kursi ini dulu saya minta dari ibu, ini buktinya, panitia. Ini kita punya 120. Kita begini-begini Bapak Ibu. Ya. Di Jabodetabek Bapak Ibu, kita ini punya gembala senior Pak Jack. Ya. Tapi Pak Jack sudah meninggal, sudah almarhum karena COVID tahun lalu. Bapak Ibu kalau kita ada apa-apa, Pak Jack, kira-kira begitu. Ada apa ini dibantu. Bapak Ibu tahu dia. Gereja ini, gereja itu, dengan di tempat di Tante Maka, semuanya itu adalah pemberian daripada sponsor gereja, bukan jemaat. Ya. Gereja ini dibangun juga atas dana sebuah kebersamaan. Ya. Ada daripada di sana 25 juta, ada janji iman waktu jemaat yang terkumpul 10 juta. 25 juta dengan 10 juta Bapak Ibu, kemudian kita bangun ini. Kita buat seperti ini. Sampai kita punya utang. Itu ada ya. Makanya Bapak Ibu yang tidak tahu, ini kayak Ibu. Kenapa itu kayak tadi malam? Kenapa tidak dirobohkan? Ya sekarang Bapak Ibu ngomong gitu. Dulu kita bangun gini dipertanyakan sama jemaat. Pak nanti bagaimana kalau ini dihancurkan? Lu dihancurkan di mana? Ini rumah tinggal. Kok bisa rumah tinggal? Ya coba
Ini kan niru orang Batak. Orang Batak itu namanya ruang tamunya gede. Kalau kumpul-kumpul, ada dalilnya begitu. Oh, di sana saya berkata itu sudah tidak fokus kepada gereja. Gereja kita akan di sini. Ada 5 tempat di sini, Bu, yang dijual. Kalau kita KKN punya, kita bangun, ini sudah megah. Kita punya ini lapangan dan sebagainya. Bapak Ibu, rasanya seperti saya katakan, kalau melihat tampang-tampang kita, ya Bapak Ibu, tidak meyakinkan kita bisa. Tapi yang membuat kita bisa, Bapak Ibu, kita menaruh sebuah percayaan kepada Tuhan. Ada saja caranya Tuhan untuk berbuat sesuatu yang Tuhan mau. Tidak hanya bergereja bagi kehidupan setiap kita. Hanya persoalan itu tadi. Kita ini yang menjadi masalah, kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada galau, cemas dan cemas. Masih kerja galau keluarganya. Lu apalagi yang kerja keluarganya yang tidak kerja, yang serabutan begitu. Akan lebih galau. Jadi mari Bapak Ibu, saya sungguh rindu, biarlah kita, pengiringan kita, ya, kepercayaan kita, sudah pada tataran menuju ke sana. Biarlah dengan kita di tataran bilip, atau hanya pada tataran, atau sudah pada tataran trust. Mari kita berdoa bersama-sama.